dapat teh. Itu penghargaan. Kita datang ke masjid, digerakkan hati kita oleh Allah datang ke masjid, kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi tamunya Allah datang ke masjid. Kita enggak mengharapkan kopi, yang mengharapkan adalah rahmat, ampunan dosa. Itu harapan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia banyak mengenal masjid, tahu masjid, nanti hatinya akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan nih kepada para sahabatnya, "Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum?" Sahabatku, kuberikan informasi kepada kalian tentang paling baiknya amal-amal soleh. Wa askaha inda malikikum, dan paling mulia, paling bersih di hadapan Tuhan kalian. Wa arfaiha fi derajatikum, dan kalau ente mengistiqomahi informasi yang datang daripada Nabi Muhammad, maka kalian akan mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah. Wa khairin lakum min infaqi warqi wad-dhahab, dan lebih baik daripada engkau menginfakkan perak dan emas. Wa khairin lakum min an talqa a'da'akum fatatribu anaqum wa yatribuna anaqahum, lebih baik daripada engkau bertemu dengan musuh, berjihad dengan musuh di dalam perang sabilillah, engkau memenggal kepala mereka atau mereka memenggal kepala engkau. Qalu bala, apakah engkau ingin tahu amalan apa yang paling baik? Lalu para sahabat, qalu bala, ya aku ingin tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, antazala lisanuk radban an dzikrillah. Hendaklah lisan kita, lisan kamu basah karena ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Cuman sulit. Manusia yang lidahnya selalu berzikir kepada Allah, manusia yang mulutnya selalu mengingat Allah, itu sulit. Sulit banget. Anak kasih contoh. Bangun masjid banyak, tapi yang mengisi masjid sedikit. Orang infak Al-Quran ke masjid banyak, tapi yang membaca sedikit. Bahkan orang yang nyimpen tasbih-tasbih dalam masjid banyak, tapi yang membaca, yang memutar tasbih sedikit. Artinya berzikir, bermunajat, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan lisan dan ruh itu sulit. Enggak semudah yang kita bayangkan. Oh, zikir la ilaha illallah, Allah gampang. Tapi apakah lisan kita akan setiap hari ketika diam hati kita selalu ingat Allah, Allah, semuanya hanya Allah dan Allah? Apa tidak? Maka dikatakan sulit. Kalau bangun masjid banyak, tapi yang sholat berjamaah di masjid dikit. Yang mewakafkan ngasih Al-Quran ke masjid banyak, tapi yang membaca dikit. Yang ngasih tasbih banyak, tapi yang mutar itu tasbih sedikit. Bahkan banyak tasbihnya daripada yang sholat. Artinya apa? Sulitnya manusia dipanggil oleh Allah. Ini penting. Baru masukkan dalam otak kita, oh iya ya, selama ini kita banyak hadir pengajian. Oh iya ya, selama ini kita banyak mengaji. Apa ya yang saya bawa pulang ke rumah? Oh iya ya, selama ini ulun duduk di mana-mana, sudahkah hati ulun berkontak batin sama Allah, pasrah sama Allah, pasrah diri, hasbunallah wa ni'mal wakil, hanya Allah yang kami harapkan dan kepada Allah kami hanya minta berlindung. Sudahkah itu? Hanya Allah yang kami perlu kecukupan, selain Allah enggak perlu lagi. Setelah ada dalam otak kita semacam itu, baru hidup kita akan tenang. Bahkan Allah mengatakan, Fadkuruni adkurkum. Ini ayat jelas. Kalau ente, kalian mengingat aku Allah mengingat kalian. Artinya apa? Mustahil manusia yang hatinya, hidupnya taat dengan Allah, sedangkan kehidupan dia akan dipersusah oleh Allah. Mustahil. Sama dengan begitu, seorang istri taat sama lakinya, penyayang sama lakinya, tidak pernah marah sama lakinya, mustahil laki itu akan marah sama bininya.
Begitu juga anak, ketika anak itu taat sama ibu bapaknya, masih tunduk, disuruh sholat cepat, disuruh kebaikan laju, bagaimana orang tua akan marah dengan anak yang semacam itu? Makanya ketika orang tua memerintahkan kepada anaknya, ke istrinya, istrinya taat, orang tua pasti senang, suami pasti senang. Begitu juga Allah, ketika ente ingat Allah, bagaimana ente akan bermaksiat? Bagaimana ente akan melakukan pencurian? La yasri sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Enggak bakalan orang pencuri itu seketika dia mencuri dalam keadaan beriman, mustahil. Waktu mencuri iman dicabut oleh Allah. Habis dia sadar, istighfar dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman. Maka pada malam Sabtu kemarin itu Habib pernah menceritakan begini. Hidup di dunia ini enak. Semuanya sudah dikasih pasang-pasangan sama Allah. Bahkan iblis pun yang menggoda kita itu sudah dikasih tahu informasi oleh iblis itu sendiri. Bahkan dia membocorkan kelemahan iblis itu sendiri. Nabi mengatakan begini, iblis mengatakan ahlakatin nasu bid-dunub wa ahlakati bila ilaha illallah wal istighfar. Manusia itu akan binasa, akan hancur hidupnya karena dosa mereka. Sehingga di dalam adab sulukil murid lil Imam Habib Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan, idza abnabal abdu damban yuktabu fi qalbi nuqtatun sauda wa idza ada iswadda qalbahu wa idza taba safa qalbahu. Seorang hamba kalau melakukan dosa maka di hatinya itu ditulis bintik hitam. Kalau dia tobat maka akan dihapus itu bintik hitam. Tapi kalau dia mengulangi akan banyak itu bintik hitam. Bintik-bintik hitam itulah yang membuat kita hijab ibadah malas, datang ke masjid malas, sholat berjamaah malas karena bintik-bintik hitam tersebut. Tapi kalau kita tobat maka akan hilang itu bintik-bintik hitam. Terus kita bersihin itu bintik hitam akan menjadi jernih. Ketika jernih Allah Ta'ala buka tentang ternyata dunia ini adalah jifah, bangkai. Ternyata dunia ini hanyalah tempat kita sementara. Lalu iblis mengatakan wa ahlakati bila ilaha illallah wal istighfar. Jadi manusia, setan itu, iblis itu mengganggu manusia ketika dia berhasil sehingga masih manusia itu maksiat, lalu manusia itu tobat la ilaha illallah, maka iblis itu hancur lagi, binasa lagi dia. Ternyata sudah dikasih ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad. Tenang. Insya Allah kita semuanya min ahlil jannah. Kan enak sudah hidup. Yang ketiga, Allah memanggil kita. Kalau kita mengingat Allah, biasa. Karena memang itu perintah Allah. Tapi kalau Allah mengingat kita, itu luar biasa. Kalau murid tahu gurunya, cinta sama gurunya, itu biasa. Tapi kalau guru cinta sama murid, itu luar biasa. Allah juga begitu mengatakan apa dalam Al-Quran? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai kalian yang beriman kepada Allah. Kalian percaya sama aku, perbanyak ingat aku. Coba perhatiin. Kata Allah, kalau kalian ingat kepada aku, banyak ingat aku, banyak berzikir, banyak menyebut namaku, maka kalian itu orang yang beriman. Orang yang selalu diingat oleh Allah, orang yang diperhatiin oleh Allah. Itu iman. Paham? Lalu alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Mereka yang beriman, ingat, hatinya pasti tenang karena dia dzikir kepada Allah. Yang banyak masalah karena hatinya tidak tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dzikirnya kurang mantap dengan Allah. Ketika dia dzikir mantap sama Allah, pasti tenang. Masalah apa, musibah apa yang datang dia akan selalu dikasih ketenangan oleh Allah. Lalu dikatakan, walaula fadlullah wa rahmatu ma zaka minkum min ahadin walakinnallaha yuzakki ma yasha. Kalau bukan karena rahmat Allah, fadilah Allah, kita nggak bakalan
diundang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rahmat. Coba perhatiin. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala ngasih, memanggil kita datang ke tempat rumah Allah Subhanahu wa taala, renungkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membagikan rahmatnya, membagikan fadlnya di rumah Allah Subhanahu wa taala semacam ini? Ya, karena masjid, majelis yang semacam ini dikatakan oleh Nabi Muhammad, "Majtama'a qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa haffat humul malaikah wa ghaziyatuhumur rahmah wa nazala alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indahu." Perhatiin, ajib. Tidaklah seorang yang berkumpul di suatu tempat, masjid misalnya, dia ingat kepada Allah, mengaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang Allah taala berikan kepada kita, malaikat itu mengelilingi kita. Dan Allah taala liputi diri kita ini dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala akan berikan ke dalam hati kita as-sakinah, ketenangan. Enggak titik. Yang keempat, wa dzakarallahu fiman indah. Allah menginformasikan keadaan kita kepada malaikat-malaikatnya. Fulan bin fulan hadir. Di saat ini banyak yang bermaksiat. Di saat ini banyak orang yang tidak digerakkan hatinya untuk melangkah ke tempat ini, tapi Allah menggerakkan hati kita datang ke tempat ini walaupun dalam keadaan hujan. Berarti di situ menunjukkan apa? Allah membagikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Itu nikmat. Mudah-mudahan kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Informasi yang semacam ini kalau kita perhatiin, renungkan, orang ingat kepada Allah, ngomong itu gampang. Makanya guru-guru saya itu wiritan tidak terlalu banyak. Dia itu golbun salim. Hatinya itu apa ya? Menerima semua ketetapan Allah. Sehingga aktivitas gerak-geriknya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak tafakkur, dia banyak merenungkan. Yang direnungkan adalah tentang dirinya. Ya Allah, kalau aku ini meninggal dunia nanti, apakah aku satu kampung dengan Nabi Muhammad? Itu orang-orang yang sudah sampai mengenal Allah. Ya Allah, kalau aku nanti meninggal dunia, apakah aku dikumpulkan oleh Allah dengan istriku dan anak-anakku di surga nanti? Itu selalu yang direnungkan. Oh iya, bisa enggak saya berkumpul sama istri saya ya? Bisa enggak saya berkumpul sama saya? Oh bisa. Kenapa? Karena para sahabat ketika datang kepada Nabi seperti Sauban, semakin hari makin kurus, makin ceking, datang kepada Nabi Muhammad, habis itu keluar sakit lagi, kurus lagi. Ditanya Rasulullah, ya Sauban, kenapa engkau ini makin kurus? Apa kata Sauban? Ya Rasulullah, kalau aku ditakdir oleh Allah masuk ke dalam surga, dan surgaku enggak sama dengan surga engkau. Engkau adalah Habibullah, sedangkan aku ini siapa? Aku kepingin ini masuk surga bersama dengan engkau ya Rasulullah. Lalu apa kata Allah? Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Nanti kita itu dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Lah, kalau ente cinta sama istri ente, cinta sama anak-anak ente, harus sejalan dong, didik dong. Oh saya ke masjid, masa anak saya enggak? Masa anak saya enggak sama kayak saya? Oh istri saya dapat ilmu di masjid, pulang ke rumah saya ajarkan kepada istri saya ilmu saya. Itu begitu. Dulu pertama kali Habib menikah, pertama kali yang Habib didik itu istri Habib. Anak ajalin semuanya, apa mendidik susah bagaimana, setelah bisa baru Habib berdagang, habis dagang ngajarin istri, terus begitu. Begitu juga kita. Kalau ente cinta sama bininya, cinta sama anaknya, ya harus dididik. Makanya nabi-nabi itu selalu berdoa begini. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniai aku keturunan yang soleh dan soleha. Subhanallah. Nabi-nabi. Enggak tidak di situ. Dikatakan apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu istiqomah dalam melaksanakan sholat dan keturunanku.
Artinya apa? Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya istiqomah dalam melaksanakan sholat, bahkan keturunannya. Berarti kan sayang betul nabi-nabi itu kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Sekarang kembalikan kepada diri kita. Kita sayang nggak sama istri kita? Sayang nggak sama anak kita? Ya didik, perhatiin agamanya. Cara memperhatiin anak kita gimana? Sholatnya. Kalau anak pian sholatnya baik, udah, dan jangan urusin lainnya. Karena musibah paling besar, maksiat yang lebih besar daripada berzina apa? Meninggalkan sholat. Ingat, sholat adalah musibah paling besar apabila ditinggalkan. Sampai diceritakan di dalam zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam, ada seorang wanita datang kepada beliau, ya Nabi Allah Musa, aku ini manusia yang banyak dosa. Lalu Nabi Musa menanyakan, dosa apa yang engkau lakukan? Wahai Nabi, aku berzina. Dari hasil zina aku hamil. Habis itu anakku lahir aku bunuh. Apa? Ikhla min hadal makanya lain. Pergi engkau di tempat ini. Engkau terlaknat. Langsung wanita itu dengan ucapan semacam itu dan Nabi menangis, hancur hatinya. Maka Jibril datang kepada Nabi itu. Ya Musa, kenapa engkau tolak tobatnya mereka? Ya Jibril, apakah ada dosa yang lebih dasar dari itu? Apa kata mereka Jibril? Ya Musa, apakah engkau tahu dosa yang lebih besar dari itu? Apa wahai Jibril? Tarikus sholat, mereka yang meninggalkan sholat. Subhanallah. Setelah kita kaji, apa itu sholat? Oh ternyata sholat itu identitas kita dengan Tuhannya. Kalau orang itu sholatnya istiqomah, sholatnya baik, mau susah bagaimanapun, walaupun hidup di gubuk bagaimanapun, dia pasti tenang, pasti hatinya adem. Di Pasuruan itu, Habib kalau sholat di Masjid Jami, itu di Pasuruan dulu zaman Habib 15 tahun yang lalu itu. Kalau jam 3 subuh, orang-orang tua-tua itu datang semuanya ke alun-alun. Ngapain? Ngopi dulu. Ada yang transaksi cincin, ada berlian. Habis itu sholat dia berjamaah, sholat tahajud 2 rakaat, keluar lagi ngopi, sholat berjamaah di masjid, habis sholat wiritan dia ke alun-alun lagi ngopi dulu. Sampai ibunya teman anak yang di Pasuruan itu curiga sama abahnya. Kenapa kok dia tuh ke masjid berangkat jam 3 subuh jalan kaki kok pulangnya jam 8 pagi. Diintip sama ibunya, ngapain laki saya ini kok pulang jam 8 pagi. Ternyata setelah diintip kerjanya memang begitu. Datang ke situ ngopi, cerita-cerita sampai transaksi bisnis cincin kah, apakah dengan kawan-kawannya. Sholat, ngopi-ngopi sampai setengah 8. Pulang ke rumah, sholat duha, kerja apa ya jual cincin. Tapi anaknya bisa sekolah, semuanya berkah. Sampai guru saya Habib Ahmad bin Husin Segaf itu Darul Ihya, di Pasuruan itu dia ketemu sama ibu-ibu yang selalu istiqomah jual kupang. Kupang yang digendong kupang. Kupang itu lontong, kerang yang kecil-kecil pakai petis, itu kupang. Dibilang sama guru saya, Bu, kamu kan sudah haji, sudah punya mobil. Kenapa Bu masih aja keliling pakai bawa kupang di atas kepalanya? Iya Beb, gara-gara ini Habib saya bisa haji. Gara-gara ini saya bisa nyekolahkan anak. Gara-gara ini saya bisa punya mobil. Lalu guru saya Habib Ahmad ingat kepada sebuah hadis. Apa kata Rasulullah? Idza bulika bisai fayulazimhu. Kalau ente usaha dengan sesuatu dan sesuatu itu membuat ente berkah, maka istiqomahlah dengan usaha itu. Jangan kemana-mana. Karena kerjaan itu, usaha itu yang akan membawa keberkahan daripada Anda. Ternyata orang bahari-bahari itu begitu. Dia tuh membagi waktunya. Si Albani aja cuma jaga jam sejam pulang. Tapi anaknya sekolah hidupnya nikmat-nikmat. Subhanallah. Itu jangan jauh-jauh. Habib ngomong gini, Habib bisa merasakan. Sampai orang yang dekat sama Habib. Yang dekat sama Habib. Ini membuka mafian. Biar tahu rahasia Allah itu nggak bisa diukur oleh akal. Akal itu buntu. Apalagi akal kalkulator itu buntu. Itu orang dekat sama Habib itu mengatakan, Habib, kenapa di pondok antum itu SPP-nya kok murah? Uang pendaftaran aja cuma 800 ribu. Itu pun ada yang nyicil, ada yang gratis. Banyak yang gratis daripada yang bayar. Yang sebulan tuh makan 3 kali cuma 50 ribu, 100 ribu. Naikkan. Kata saya, mereka semasih hidup di pondok saya,
Allah yang ngasih makan. Karena rezeki mereka sudah ditentukan, cuman Allah menitipkan kepada saya. Dulu Anda ingat guru saya, waktu krisis moneter, SPP Santri itu naik 45.000 waktu itu, disuruh asatidah demo, rapat, bagaimana supaya SPP Santri naik. Waduh, diskusi, naikkan 100.000, begini-begini. Habib Asad mengatakan, ayah Asad, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Habis itu keluar biasa, enggak banyak ngomong. Kalian yang bertakwa kepada Allah, rezeki pasti datang udah Anda, dan segala masalah akan ada jalan keluarnya. Dan rezeki pun datangnya tidak dikira-kira dari mana aja. Lalu biasa ngomong, mau krisis kayak apapun, mau tinggi bagaimanapun, mereka pasti makan karena rezeki mereka sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi omongan semacam ini jangan dibawa ke pedagang, enggak bakal nyambung. Enggak bakal sampai kapanpun enggak bakal nyambung. Kenapa? Karena mereka belum merasakan kekuasaan Allah. Mereka belum merasakan keberkahan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia orang. Kalau diberikan, dirasakan, dia akan sadar. Berapa banyak manusia kerja omsetnya miliaran, menurut akal 7 turunan enggak habis. Ternyata habis. Kalau Ta'ala mau, apa yang enggak bisa? Sudah berapa banyak orang batubara datang kepada Habib. Dulunya menurut akal tidak bakalan habis. 7 turunan tidak bakal habis. Habis ludes bahkan punya hutang. Subhanallah. Allah Taala kaya. Tapi ada orang yang jualan rujak, jualan pentol, tapi jalan bisa beli rumah. Apa? Yang penting istiqomah, usaha, seimbang. Dagang ya dagang, ibadah ya ibadah. Jangan punya pikiran, oh masih muda kerja mati-matian nanti kok. Iya kalau ente panjang umur, kok ente meninggal sebelum sugih kan kasihan. Di dunia takban, di akhirat takban. Di dunia capek, di akhirat capek. Jangan, di dunia nikmat, di akhirat nikmat. Itu yang bagus. Artinya apa? Doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia hasanah itu gimana? Makmur, keluarga enak, istri bahagia, menerima ketentuan, anak-anak taat kepada Allah, amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita bisa menjalankan dengan baik. Itulah bahagia dunia. Bahagia akhirat, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Lalu fase yang kedua, as-sabab, anak muda. Wa huwa ila yablugul insan 35 sana, yaitu mulai 15 tahun sampai usia 35 tahun. Itu masa-masa kritis. 15 sampai 35 tahun itu masa cocok tanam. Masa rajin ibadah, rajin takwa kepada Allah, lalu ente timbang. Mulai 15 sampai 35 sampai 40 tahun ente renungkan, ternyata amal baik ente lebih banyak daripada amal buruk ente, fa'lam annahu min ahlil jannah. Ketahui 90% orang itu penghuni surga. Yang bisa menilai kan kita. Sudah dibocorkan oleh Nabi. Hei kalian kalau usia 40 tahun, dari 15 sampai dari balik sampai ke 40 tahun, amal baik kalian lebih banyak, maka itu tanda-tanda penghuni surga. Subhanallah, hadis itu jelas. Bagaimana ya Habib, kami usia 40 tahun masih hidup, amal buruk kami banyak. Tobato, cepat beramal baik, siapa tahu kalian bisa naik. Masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak dosanya sampai usia 40 tahun disuruh tobat, banyak istighfar, banyak melazimi masjid, banyak duduk dari ulama, banyak ngaji Quran, ada harapan untuk masuk ke dalam surga. Enak hidup. Oh begitu. Coba ente lihat kayak guru-guru saya misalnya. Habib Hasan itu punya anak. Anaknya Habib Zain Baharun, Habib Segab, Habib Ali, Habib Husin, Habibah Sarifah Rugoyah. Itu anaknya semuanya alim, ahli Al-Quran, ahli hadis, suge-suge, punya titel S, paling kecilnya S1 lagi. Ada yang dapat profesor. Kenapa kok bisa? Karena Habib Hasan menggadekan anaknya sama Allah. Waktu di pondok sama Habib, kalau Habib melanggar sholat dipukul 10 kali, anaknya 20 kali. Dan anaknya tidak boleh tidur di rumah, anaknya tidur sama santri, enggak dimanja. Kalau saya bisa mendidik anak orang lain, masa anak saya enggak jadi? Kan malu.
itu adalah cerminan yang terbaik. Pantas anaknya guru saya alim-alim semua, ahli Al-Quran semua. Ya pantas mereka ketemu Nabi. Mulai yang kecil yang dilihat ilmu, mulai yang bayi sudah tahunya agama, hidup lingkungan pondok, ngapalin Al-Quran, ngapalin mulai yang kecil. Kalau kita lahir dewasa dikit keluar rumah burit ganal-ganal, maksiat terus. Bagaimana mau jadi orang soleh? Sulit. Itu perbedaan hidup di lingkungan ilmu sama yang tidak. Tapi kalau ente hidup di lingkungan umum, masih mau belajar, masih mau duduk di majelis, masih mau mengambil ilmu, ini luar biasa. Memang dibimbing betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana sekarang di Kalimantan ini? Ente keluar rumah, cewek sudah seger-seger, bening-bening. Mau tak model apa aja, mau jadi wali sulit. Ente mau jadi wali sekarang datang ke Pirahali ke tengah hutan, bikin rumah, pohon pisang, udah makan pisang aja. Insya Allah bisa. Kalau masih dalam kota sulit, sulit. Yang penting cinta sama ulama, banyak ngaji, mulai kecil-kecil gini. Habib dulu kayak gini nih, kecil-kecilnya sama abah dibawa kemana-mana. Ya tidur digendong di sini abah. Anda masih ingat itu? Sampai mama itu bilang, anak kok dibawa-bawa sampai jam 1 malam. Biarkan, ente nggak tahu di majelis semacam ini malaikat khuffat itu, maka rahmat datang semuanya. Siapa tahu, maka Anda bilang sama saudara-saudara saya, mungkin kita ini berkat dulu waktu dibagi gini-gini, ini hasilnya saat ini. Itu didikan orang tua. Bayangkan Habib mondok itu 17 tahun, Abah Habib itu datang ke pondok cuma sekali, itu nggak masuk pondok. Kalau anak sekarang, setiap hari didatangin anaknya. Jadi ya Allah, orang tua dibuat pembantu sama anak zaman sekarang. Itu anak-anak di pondok pesantren itu abahnya pagi-pagi ada yang bawa nasi, siang ngambil pakaian kotor, dijadikan pembantu orang tuanya. Habib dulu pondok gak pernah datang Abah Habib sama sekali. Bahkan Habib pernah sakit, anak sakit mau pulang, udah di pondok, nanti anak mati di pondok sahih, dan masuk surga. Sejak itu anak mau pulang lagi. Bagaimana didikan orang tua? Hasilnya setelah Habib jadi ustadz, itu Habib datang juga ke Abah, sambil mijit kaki Abah, Anda mau kawin, gini. Orang Banjar gini, mahal gini-gini. Ya sudah. Enggak dikasih uang, dikasih doa, bismillah. Sehingga Habib mau kawin 1 bulan itu enggak dikasih uang. Padahal orang Banjar kalau kawin mahal jujurannya Habib waktu itu. Bingung Habib, tapi Abah enggak mau ngasih uang. Apa ujian apa Anda enggak paham? Ayo saya bangkat, saya dagang ke Samarinda, dagang ke Pelangka, ke mana-mana. Uang Habib di warung-warung, di pasar-pasar itu banyak. 1 minggu mau menikah, Abah telepon lagi. Siapkan tiket Abah 8 orang. Allah, ini diuji apa lagi? Seharusnya kan Abah kasih uang ke anak, ini minta uang sama anak tiket PP. Allah siapkan sama hotel-hotelnya. Naam, bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu anak waktu resepsi itu nggak ada mandi sama sekali. Muka Habib butek sudah boleh foto apa terserah. Mikirin hotel bayarnya bagaimana, begini. Sudah, tapi subhanallah 2 hari sebelum menikah ada aja uang. Ya Allah, saya ingat dan ucapan Nabi Muhammad, tazawwajun nisa fa innahunna yatina bil mal. Menikahlah Anda dengan seorang wanita. Menikahnya Anda dengan wanita akan mendatangkan rezeki yang penuh dengan keberkahan, asalkan ente taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya lihat, banyak orang kita ini ganteng-ganteng gak kawin-kawin. Kenapa? Mikirin usaha. Salah. Kok ente suka? Bismillah. Kawin setelah kawin kerja. Dulu Habib waktu kawin plek modal gak ada sama sekali. Lingis gak ada uang. Itu Habib dikasih mobil Vertu pakai. Bagaimana mau pakai? Kasih bensinnya aja gak ada duitnya. Selama 2 minggu Habib itu bagaimana? Otak-otak ya Allah gimana? Akhirnya Habib kerja, jaga sepatu. Habis itu teman Habib telepon Habib sampai usaha-usaha. Alhamdulillah setelah menikah itu enak, tenang ya. Capek pulang ke rumah ada yang mengurut. Nikmat. Dulu nyuci pakaian seorang, ngelipat seorang, jemur seorang, enggak nikmat. Setelah punya bini asik. Nyesal Habib. Kenapa mondoknya dulu terlalu lama sampai 17 tahun. Kau tahu gitu, 7 tahun sampai kawin Habib. 7 tahun Habib lulus, 10 tahun Habib mengabdi. Kebayang ngabdi sampai tangannya Habib. Cuman sekarang Anda tahu berkahnya ilmu. Setelah mengabdi di pondok selama 10 tahun, baru Allah Ta'ala bukakan semua segala sesuatunya. Baru sekarang makanan yang enak-enak itu tidak terasa enak lagi. Kenapa? Karena beda dengan waktu Habib dulu. Waktu dulu Habib makan
Tempe itu rebutan tapi nyaman. Pernah mau lapar cuman ada cabai 20 biji, ada keramik kayak gini, disiram pakai air, disimpan cabainya di atas keramik, dikasih garam, terasi, micin, diulek pakai batu, makan rebutan, enak, nggak ada sakitnya. Saat ini makan daging, kolesterol, makan penyakit semuanya. Astagfirullahaladzim. Dulu makan apa aja sehat, gagah ganteng. Tapi Habib sampai sekarang tetap aja makan nyaman-nyaman. Makan sudah, tapi jangan terlalu makan. Pakai ilmunya abah saya. Abah saya itu penyakitnya komplikasi. Jantung, kolesterol, darah tinggi, kencing manis, liver, paru-paru bolong. Sudah dokternya angkat tangan, sudah bawa pulang sudah. Abah kamu nunggu hari. Anda sampaikan, bah disuruh pulang sama dokter sudah, tinggal nunggu. Apa kak Tuhan aja dokter, pulang, mayam fak katanya, pulang. Tapi apa tetap minor. Dari situ abah saya 12 tahun nggak mati-mati. Dokternya yang ngasih saya suruh pulang mati duluan, sama yang dulu olahraga itu yang setiap hari depan rumah mati duluan. Ternyata abah saya sudah kayak gitu, kepala kambing satu setiap hari makan, tapi habis makan minum obat air, nggak mati-mati. Kenapa bah? Ya di dunia hidup sekali, nikmatin aja. Mati kapan yang kita sambut, yang penting kita taat sama Allah. Insya Allah kita wafat dalam keadaan husnul hatinya tuh plong. Tapi kalau kalian yang banyak uang, yang diperbudak oleh dunia, sakit, nanti mati apa kolesterol, kepikiran, ayo tambah banyak penyakitnya, banyak yang nikmat siapa? Anaknya, warisan datang pulang. Jangan, nikmatin, jangan takut. Mati Anda sudah ditentukan, tapi jangan berlebihan. Kalau biasanya 1 piring, ya setengah piring lah. Makan daging, semuanya makan. Jangan sampai enggak dimakan, makan aja. Tapi jangan berlebihan. Dan jangan makan daging, apalagi daging kambing dengan apa dibilang, kolesterol, jangan. Semua makanan sifat obat, tapi jangan berlebihan, jangan didoakan jelek. Karena kalau ente doakan jelek, ana inda dani abdi bi. Aku tergantung prasangka ente. Kalau ente prasangka baik sama Allah, baik itu. Kulu halalan thayyibah, semasih halal, makan hantup seenaknya pian, tapi jangan sampai berlebihan kata Nabi. Kalau berlebihan itu daging kambing macam-macam, jangan. Makan secukupnya aja. Kalau kayak gini nggak apa-apa, ini bebas ini lambungnya mantap semua. Mau makan 6 piring 7 piring masih sehat. Tapi kalau usia ini abatali alkohola wa an yablugal insa 50 sana, setengah dewasa, yaitu sampai usia 50 tahun, hati-hati sudah. Jangan lagi makan 4 piring 5 piring, sakit nanti. Apalagi asyikhuha, yaitu usia tua sudah sampai usia 70 tahun. Nah ini sudah ompong sebelataan, sudah giginya. Tidak bisa lagi makan sate. Itu yang dimakan ya tasbih aja, subhanallah, subhanallah. Sudah ingat akhirat. Kalau sudah 70 tahun masih ingat main ke mall, ke mall, wah gila ini. Kalau sudah 70 tahun tidak usah ingat mall sudah. Kalau sudah 70 tahun tidak usah ke pernikahan, megang tasbih depan rumah, la ilaha illallah, astagfirullah, gitu biar bagus. Ini kok sudah 70 tahun masih olahraga, jogging, wah merasa muda, camuh ini. Jangan sampai kau sudah 70 tahun megang tasbih ingat akhirat sudah. Tidak usah ingat macam-macam sudah. Apalagi wal khamis al-kibaru wa ila akhir umur, yaitu sampai meninggal dunia. Kau sudah 70 tahun ke atas sampai 100 itu mau ngapain lagi hidup? Seandainya hidup pun enggak enak, nyusahin yang hidup malahan. Jadi kalau sudah usia 50 tahun ke atas, kata Nabi, antum qad kada hasadu. Ente ini hampir dipanen, kok masih bergaya hidup, kata Nabi. Udah, kalau ente mau dipanen, ya sudah ingat akhirat, megang tasbih, duduk ulama, insya Allah mati husnul Bahkan diceritakan, kalau sudah pian itu mau meninggal dunia, mau nazar, sedangkan ente banyak dikir sama Allah, ente mau meninggal dunia, ditawarin oleh saudaranya, Mas mau uang nggak 1 triliun? Nggak bakalan mau lagi. Atau dikasih cewek, cewek cantik bukan, nggak bakalan mau lagi. Kalau sudah naza, yang ingin kalau sudah naza itu apa? Bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur. Mudah-mudahan kita bisa mengucapkan itu semua sebelum meninggal dunia. Itulah intinya hidup. Wafat dalam keadaan husnul semasih begini bebas, mau gaya apa aja bebas, yang penting jangan maksi. Tapi intinya kita mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah, itu aja. Mungkin yang sedikit ini bermanfaat, terutama anak muda, yang kecil-kecil, yang dewasa.
Jangan santai-santai hidup. Ini dunia sudah kacau, sudah nggak enak, sibuk, perekonomian nggak baik. Nanti manusia akan diuji dengan fagar, akan diuji dengan kesusahan dan katsirul muktul, banyak pembunuhan nanti di mana-mana. Kecuali mereka yang sudah dekat sama Allah, banyak zikir sama Allah, akan dikasih ketenangan. Apapun yang akan terjadi, dia akan tersenyum dan ketawa. Kenapa? Karena dunia itu memang kita tempat kita sekolah. Nanti tujuan kita adalah masuk ke dalam surga Allah, kumpul di dunia sampai akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala fi taatillah wa taatir rasul, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat, dan mudah-mudahan kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la